Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Wulandari akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Praktik Spiritual dan Kontrol Diri terhadap Peningkatan Self-Awareness pada siswa kelas 9 SMP IT Fitra Insani Boarding School Cimaung. Saya mengambil judul ini karena perhatian saya terhadap dinamika psikologis dan spiritual remaja, khususnya yang ada di lingkungan sekolah Islam terpadu, yang seharusnya mampu menjadi pusat pembentukan karakter dan kesadaran diri. Latar belakang dari penelitian ini diambil dari fenomena kehidupan remaja masa kini yang hidup di era digitalisasi dan modernisasi. Arus informasi melalui media sosial, gaya hidup instan, serta tekanan lingkungan sosial menyebabkan banyak remaja mengalami kebingungan identitas, krisis eksistensial, bahkan gangguan emosional. Meskipun banyak sekolah telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai religius, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, hingga kurangnya refleksi diri, ini masih sangat sering ditemukan. Salah satu ilustrasi nyata dari masalah ini adalah program barak militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat yang sering disapa Kang Deddy Mulyadi. Ini merupakan salah satu upaya dari pembinaan siswa yang bermasalah. Nah, program tersebut itu menggambarkan bahwa self-awareness siswa atau kesadaran diri pada siswa itu masih belum terbentuk sepenuhnya secara optimal. Meskipun lingkungan sekolah berupaya memberikan pendekatan disiplin dan religius. Kondisi serupa juga ditemukan di SMP IT FIBS atau Fitra Insani Boarding School Cimaung, tempat dilaksanakannya penelitian ini. Meskipun aktivitas spiritual seperti sholat berjamaah, tilawah, tasyin, tahajud, dan puasa sunnah rutin itu dijalankan, namun pada kenyataannya masih ada sekitar 10-20% siswa kelas 9 yang perlu penanganan khusus di ruang BK setiap minggunya. Hal ini menjadi pertanyaan reflektif, apakah praktik spiritual yang dilakukan selama ini itu benar-benar mampu meningkatkan kesadaran diri atau hanya menjadi rutinitas simbolik tanpa internalisasi nilai saja. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali sejauh mana praktik spiritual dan kontrol diri ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat self-awareness siswa, khususnya pada remaja yang tengah berada pada fase pencarian jati diri ini. Ada perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan kepada 3 aspek utama. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik spiritual terhadap self-awareness siswa kelas 9? Yang kedua, apakah kontrol diri juga memberikan pengaruh yang signifikan? Dan yang ketiga, sejauh mana kedua variabel tadi secara simultan mempengaruhi peningkatan self-awareness pada siswa kelas 9, khususnya di SMP IT FIBS Cimaung. Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar pijakan dalam merumuskan tujuan penelitian dan arah analisis yang akan ditempuh nantinya. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh praktik spiritual dan kontrol diri terhadap self-awareness siswa. Penelitian ini tidak hanya ingin membuktikan adanya hubungan, tetapi juga untuk menganalisis kekuatan pengaruh dan kontribusi dari masing-masing variabel terhadap perkembangan kesadaran diri siswa. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan muncul strategi dan pendekatan pendidikan yang lebih integratif antara nilai-nilai spiritual dan pengembangan kepribadian remaja. Sedangkan dari sisi manfaatnya, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang tasawuf terapan dan psikoterapi Islam,
Penelitian ini juga berkontribusi dalam menjembatani antara dimensi spiritualitas dengan aspek psikologis remaja yang seringkali dipisahkan dalam pendekatan pendidikan konvensional. Sedangkan secara praktisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi guru BK, wali kelas, bahkan orang tua dalam membina remaja melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan kepada aturan dan disiplin, tetapi juga pada penguatan spiritual dan kontrol diri yang bersumber dari dalam jiwa. Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dari teori tazkiyatun nafs dalam tasawuf, khususnya melalui konsep muhasabah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, serta teori self-awareness menurut Daniel Goleman yang menekankan pentingnya pengenalan dan pengelolaan emosi diri. Kita berasumsi bahwa internalisasi spiritualitas yang dilakukan secara sadar dan mendalam dapat menjadi fondasi pengenalan diri yang kuat. Sementara itu, kontrol diri sebagai kemampuan yang mengatur dorongan nafsu dan emosi itu akan menjadi kunci dalam pembentukan perilaku reflektif dan bertanggung jawab. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berharap dapat menunjukkan integrasi ilmu tasawuf dan psikologi modern dalam membentuk kepribadian remaja secara holistik. Adapun hipotesis yang saya ajukan adalah satunya terdapat pengaruh signifikan antara praktik spiritual dan kontrol diri terhadap self-awareness siswa kelas 9 SMP ITF IBS Cimaung, dan hal nolnya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Hipotesis ini akan diuji menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik regresi linear untuk melihat pengaruh secara simultan maupun parsialnya. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 9 SMP ITF IBS Cimaung yang berjumlah sekitar 100 orang. Dengan teknik total sampling. Data yang diperoleh melalui angka tertutup berbasis skala Likert yang mengukur praktis spiritual, kontrol diri, dan self-awareness. Analisis data kemudian dilakukan melalui validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, dan regresi linear, guna memastikan keabsahan dan kekuatan pengaruh antar variabel. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sejumlah studi terdahulu, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanita Ruya yang menyatakan adanya korelasi positif antara religiositas dan self-awareness, serta kajian oleh Nesia Muasyarah yang menyoroti pentingnya integrasi kecerdasan emosional dan spiritual. Namun, kedua studi tersebut masih memiliki keterbatasan pada pendekatan kualitatif dan literatur review. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kuantitatif yang memberikan bukti empiris dan terukur, khususnya di lingkungan sekolah Islam terpadu. Sebagai penutup, saya berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermakna dalam membentuk pendekatan pembinaan karakter remaja yang lebih terintegrasi, baik dari sisi keagamaan maupun psikologisnya. Penelitian ini bukan hanya untuk memenuhi tugas akademik semata, tetapi juga sebagai kontribusi kecil dalam membentuk generasi muda yang sadar diri, kuat secara spiritual, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Demikian pemaparan proposal skripsi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan masukan yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.